dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya, Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga, hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan, hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini dan kami mau bersukacita karena kebaikan-Mu dahsyat. Kami bersorak-sorai karena kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Kami percaya Roh-Mu bekerja dalam kami. Terobosan, mujizat, penuaian terjadi. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Sorakan sorakan haleluya. Sebab kita punya Allah yang besar. Katakan amin. Siapa namanya, saudara? Coba salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara, 4-5 orang bilang begini. Allah kita heran dan besar. Dia raja di atas segala raja. Sorakan, haleluya. Sebab ada kuasa Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Yuk tepuk tangan sama-sama. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku
Tuhan, sama-sama tepuk tangan yuk. Hup. Yuk katakan sama-sama. Nah. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib, perbuatan-Mu dahsyat, tak tertandingi dalam kami, kuasa-Mu sempurna, pengharapan dalam Tuhan senantiasa hadir dalam kami. Yuk, tepuk tangan sama-sama. Segala lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Siap-siap sama-sama yuk saudara, begitu besar kasih Tuhan. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa Tuhan melangkah dengan kuat-Mu, kuasa-Mu menghidupkanku, harapanku. Lagi. Begitu sempurna kasih-Mu, bahwa Tuhan melangkah dengan kuat-Mu, kuasa-Mu menghidupkanku, harapanku. Ayo sama-sama katakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua diberkati Tuhan hari ini, siap mendengar firman Tuhan. Kita semua rindu untuk diubahkan karena minggu ini minggu yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu semua siapin hatinya ya, siapin Alkitabnya juga supaya kita semua ready untuk diberkati lewat firman Tuhan. Kita doa dulu, yuk. Bapa di surga, kami berdoa saat ini untuk mendengar firman-Mu. Kami butuh kuasa Roh Kudus turun memenuhi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar semua yang punya telinga mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepadanya. Dan biar anugerah-Mu turun berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu untuk sampaikan firman. Biar kami semua jadi murid Kristus, memenuhi panggilan kami dan jadi orang yang memuaskan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, perjalanan kita dengan Tuhan terus masuk di semester kedua 2024 ini. Semua kita dibimbing sama Tuhan. Hari ini ada itu karena anugerah. Karena Tuhan memberkati, membela, menyembuhkan. Dan untuk semua itu kita merayakannya hari Minggu ini. Kita datang memuji, menyembah Tuhan karena Allah kita sudah banyak melakukan hal-hal untuk hidup Anda dan saya. Berapa banyak yang setuju Tuhan begitu baik? Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita lihat untuk memulai firman yang Tuhan taruh di hati untuk disampaikan. Ya, bagi Anda yang senang judul khotbahnya bunyinya gini, hidup untuk kehendak Bapa. Ya, hidup untuk kehendak Bapa. How you live for the will of God, not by your will. Bukan karena kehendakmu, tapi engkau hidup untuk kehendak pribadi yang lain, yaitu Bapamu di sorga. Saudara kasih Tuhan, ada dua penggal ayat yang saya mau ajak kita baca dulu sebentar. Yang pertama di Matius 4 ayat 23, siapin itu. Yang kedua Matius 9 ayat 35. Isinya hampir sama, diulang 2 kali. Dan sebenarnya ayat yang serupa diulang berkali-kali di Matius, Markus, Lukas, dan di Yohanes. Ya, di semua Injil, empat-empatnya mengulang-ulang. Tapi saya cuma mau menunjukkan 2 aja, ya, 2 aja. Tapi ini 2 ini mewakili sekian ayat yang serupa. Oke, kita baca sama-sama. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara
bangsa itu. Yang kedua, Matius 9 ayat 35. Sekali lagi saya sudah bilang, ayat-ayat ini serupa bunyinya dan diulang-ulang berkali-kali di semua Injil. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Detail-detail ada beda-beda dikit, tapi seluruhnya membicarakan tentang perjalanan Yesus yang tidak statis. Seorang Yesus, anak Allah, waktu dia tiba di bumi ini tidak santai, tidak diam, tidak stuck, tidak nyaman. Tetapi hidupnya dipenuhi dengan kegiatan yang kalau Anda perhatikan kelihatannya seperti hanya satu bagian terpisah, satu bagian terpisah. Tetapi kalau melihat perjalanannya, konsistensinya, semuanya punya arah yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena dia ingin menyampaikan dan menegakkan, juga mengkonfirmasi, meyakinkan semua orang bahwa kerajaan Allah sudah datang dan sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Injil kerajaan. Ada yang kenal Injil damai sejahtera, ada yang pernah dengar Injil kasih karunia, ada yang pernah dengar Injil keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesannya hampir sama tetapi mereka punya penekanan yang berbeda-beda. Saudara, yang dikatakan nanti akan menentukan kedatangan Tuhan yang kedua hanya satu. Bukan Injil damai sejahtera, bukan Injil kasih karunia, bukan Injil keselamatan, tetapi Injil kerajaan. Jadi saya mau garis bawahi di sini ya. Semua Injil-Injil yang lain itu semua hanya bagian dari Injil kerajaan. Karena Injil kerajaan yang sebenarnya adalah kabar baik yang menyampaikan bahwa kehendak Bapa harus digenapi di muka bumi ini. Kehendaknya yang harus jadi di bumi ini seperti di surga. Itu yang namanya Injil kerajaan Allah. How the will of God fulfill. Bagaimana kehendak Bapa digenapi di dalam bumi ini. Bertahta. Yesus berkeliling ke seluruh Galilea. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat, ngajar Injil kerajaan itu. Dan kemudian untuk mengkonfirmasi bahwa pesan itu pesan dari Bapa, dia melenyapkan segala penyakit. Supaya orang-orang percaya. Supaya orang-orang terima. Dan supaya mereka semua pegang Injil kerajaan itu. Sekali lagi ada tujuan dalam kesembuhan yang Tuhan beri. Ada tujuan dalam tindakan yang Tuhan beri. Dia menyembuhkan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus berkeliling nih Matius 9. Yesus keliling semua kota dan desa. Kalau tadi daerah Galilea, sekarang kota dan desa. Berarti tidak hanya Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dari awal, waktu Yesus mulai melayani, tema besar yang dia bawa adalah berusaha meyakinkan semua orang, khususnya bangsanya Israel, untuk semuanya bisa kembali percaya kepada kehendak Bapa. Kepada kehendak Bapa. Dan ini dikonfirmasi oleh Yohanes 6 ayat 40. Injil Yohanes pasal 6 ayat 40 berkata, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang, enggak hanya orang-orang tertentu, setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tugas ini dia memulainya. Ini kehendak Bapa. Yesus menggenapinya. Nah, tugas besar ini tidak bisa digenapi kalau hanya orang Israel saja.
Kedatangan Yesus memberikan privilege supaya orang Israel menerima kabar baik ini. Tapi kemudian 3 tahun dia pelayanan, dia ditolak, bahkan dia ditangkap dan disalibkan. Tapi karena penolakan Israel, maka kabar ini sekarang diberikan kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Kabar bahwa semua orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang tadinya semua orang percaya yang orang Israel, sekarang semua orang percaya yang bukan Israel pun asal mau melihat anak Yesus dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Supaya aku Yesus membangkitkannya pada akhir zaman. Dan sekarang jadi tugas gereja. Lewat amanat agung disampaikan. Itu menjadi tugas gereja dan mulai diterima oleh para murid Kristus. Lalu para murid Kristus itu mengajarkannya dan mengajarkannya dari generasi ke generasi. Pada waktu ini dilakukan, mereka melakukan dengan kuasa. Mereka melakukan dengan powerful. Mereka melakukan dengan luar biasa. Kenapa? Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Dan itu yang membuat banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Dan sampai kemana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau kita hidup dengan pemahaman bahwa kita hidup bukan untuk diri kita. Tetapi kita hidup seperti Yesus. Hidup untuk kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Supaya semua orang yang diciptakan oleh Bapa di surga kembali jadi milik Bapa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia hilang dari hadapan Bapa. Karena kalau dipaksa untuk ada di hadirat Tuhan, hangus. Tuhan begitu kudus dan manusia begitu berdosa. Mesti ada jalan supaya manusia yang berdosa itu kembali. Dan Yesus buka jalan di kayu salib itu. Yesus datang dan dia mati di kayu salib. Betul, betul. Tapi dia tidak hanya datang untuk itu. Ini dia. Dia datang untuk menyelamatkan dan memerintah. Silahkan Anda baca semua catatan di perjanjian lama tentang Mesias. Kalimatnya bukan cuma menyelamatkan. Tetapi Mesias datang untuk menyelamatkan dan memerintah. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan, membebaskan seorang supaya mudah percaya, datang kepada Tuhan, masuk menjadi bagian keluarga Allah. Tapi setelah itu ada lanjutannya, yaitu dia memerintah. Kehendak Bapa terjadi di muka bumi. Ini dia, Injil Kerajaan. Injil Kerajaan. Waktu Anda dan saya sadar hidupmu bukan milikmu lagi. Tapi engkau sadar hidupmu milik Tuhan. Kerajaan Allah sudah datang. Karena kehendak Bapa mulai digenapi dalam hidupmu. Saudara dikasih Tuhan. Penting banget nih. Yohanes 8 ayat 42 saya tegasin sekali lagi. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 8:42. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Melainkan dialah Bapakku yang mengutus aku. Haleluya. Saya berdoa saudara nangkep ini. Saya benar-benar berdoa saudara nangkep ini. Kita perlu ngerti. Dari awal tema hidup Yesus adalah kehendak Bapa. Dan dari awal kehendak Bapa adalah mengembalikan semua miliknya kembali di hadiratnya. Supaya orang-orang yang terhilang itu, Anda dan saya tidak terhilang lagi. Kita jadi masuk dalam keluarga Allah. Dan sebagai keluarga Allah kita bukan penonton di sana. Kita adalah pelaku utama yang akan memerintah bumi ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Bumi ini cuma dipakai buat proses, tempat pembentukan, tempat persiapan untuk Anda dan saya siap menggenapi ayat tadi, Injil Kerajaan tadi, saudara yang dikasih Tuhan.
Dan pola yang Tuhan mau agar kita belajar adalah ini. Belajarlah hidup seperti Yesus hidup. Ada 2 alasan kenapa hidup seperti Yesus. Yang pertama, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau memang benar kita sudah ada dalam dia, sudah diselamatkan, sudah ada dalam rencana Tuhan, maka hiduplah seperti Yesus hidup. Itu bukan perintah yang menjadi kewajiban yang memaksa kita. Tetapi ayat ini sebenarnya sedang berbicara tentang bagaimana kita tahu kita ini sudah di dalam Dia atau belum. Kalau Anda dan saya sudah di dalam Dia, maka Anda harusnya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu alat ukur. Jadi ini bukan hanya perintah saja, melainkan ini menjadi tolak ukur. Benar enggak kita sudah di dalam Dia? Sehingga enggak hanya iman-imanan, pokoknya iman, saya sudah diselamatkan, saya sudah jadi orang Kristen. Bukan hanya iman-imanan, mana buktinya? Ya, you have to prove it. Ya, how? Dengan hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus. Mulai hari ini perhatikan, udah mulai sabarnya kayak Yesus belum? Udah mulai intimnya sama Bapa seperti Yesus belum? Ya, sudah sungguh-sungguh, sudah belajar tentang firman belum? Sudah mengenal Bapa atau belum? Lewat firman Tuhan, mengenal Tuhan dan semua kehendaknya di dalam Alkitab dan sebagainya. Jangan salah, don't get me wrong. Ini tidak ada hubungannya dengan cinta Tuhan. Ada beberapa pendeta yang menghubungkan ini dengan cinta Tuhan. Jadi kalau tidak melakukan itu Tuhan gak cinta lagi. Saya gak bilang begitu. Firman Tuhan juga gak ngomong begitu. Tetapi sekarang yang lagi dimasalahin bukan cintanya Tuhan ke kita. Yang dimasalahin adalah cintanya kita ke Tuhan. Kalau cintanya Tuhan sih tidak bisa disangkal. Bahkan sebelum Anda dan saya bebas dari dosa, Dia sudah mati duluan buat kita. Tapi yang sekarang dimasalahin adalah cintanya kita nih yang sudah terima keselamatan dari Tuhan kepada Dia. Jadi tolong jangan salah tangkap. Ya, jangan salah tangkap. Lalu kemudian menghubungkan ini dengan legalism yang seolah-olah kalau tidak dilakukan berdosa dan sebagainya. Enggak, bukan soal itu. Ini soal begini, Anda sayang gak sama Tuhan? Anda rindu gak pengen bersama-sama Bapa selama-lamanya? Lalu Tuhan kasih kategorinya, begini yang harusnya engkau hidupi. Lakukan. Kalau memang rindu, kejar. Kalau memang cinta, ada usaha, ada effort. Yesus cinta pada kita semua. Tahu dari mana? Karena Dia kasih effort. Dia kasih effort untuk selamatkan Anda dan saya. Dengan cara mati di kayu salib, dengan cara bangkit dari kematian, dengan cara ambil waktu selama 40 hari, memulihkan 500-an lebih murid untuk satu-satu. Berarti kalau saya hitung 1 hari, 40 hari, dalam 40 hari itu berarti sekitar lebih dari 10 murid 1 hari dikonseling oleh hadiratnya. Dan kehadirannya itu memulihkan satu-satu, saudara. Apa gak kurang dia cinta? Dia sungguh-sungguh tunjukin effortnya. Dan sebelum Roh Kudus dicurahkan, dia naik ke sorga. Dan sebelum dia naik ke sorga, dia bilang, aku naik ke sorga karena aku mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk jadi pendoa buat Anda dan saya. Kurang apa untuk cintanya? Dari mana kita tahu dia sayang? Karena dia kasih effort. Sekarang dibalik. Dari mana kita tahu Anda cinta Tuhan? Mana effortnya? Mana effortnya? Hiduplah seperti Yesus. Dan bayarlah harganya apapun itu. Karena itu buktinya bahwa kita semua cinta Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku
ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Saudara kasih Tuhan, waktu Anda mengikuti Yesus, Anda mulai belajar hidup enggak dengan keinginanmu lagi. Contoh, waktu dulu belum mengikuti Yesus, kalau ada orang bikin salah sama Anda akan marah. Bahkan mungkin ada yang bukan marah lagi, murka. Ya, tetapi firman Tuhan berkata kalau ada orang jahat, balas dengan kebaikan. Nah sekarang kau mulai hidup seperti Yesus. Jadi gak mulai kayak dulu lagi. Kesel ada, iyalah, kan masih baru belajar. Ya. Tapi kita akan berusaha supaya balas dengan kebaikan. Ini contoh yang simple sekali. Bagaimana yang namanya hidup mengikuti Yesus. Apa yang Yesus lakukan dalam situasi yang engkau hadapi? Tiru dia, ikutin. Ya, ikutin. Lalu kemudian saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang untuk melakukan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan atau rencana Bapa, Anda dan saya harus lakukan extra mile. Sehingga Anda agak repot gitu. Ya. Padahal sebenarnya kalau mau menghadapi suatu tantangan atau suatu masalah dengan caramu yang lama, engkau bisa melakukan dengan jalan pintas. Tapi karena sekarang kamu anak Tuhan, memang kelihatannya seperti agak muter jalannya, agak berkelok-kelok, agak lebih ribet, tapi itu yang diinginkan Tuhan. Ada seorang anak Tuhan yang saya kenal, dia ditipu sama orang waktu dia beli tanah, sedang bisnis. Saudara, kalau dia ingat waktu dia belum ikut Tuhan, gitu, maka dia akan pakai segala cara kasar supaya dia bisa dapat kembali, dia tidak rugi lewat pembelian tanah itu, lewat transaksi itu. Sehingga orang yang ditipu ya harus bayar harganya. Tapi caranya, ya Anda tahu caranya bukan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Kasar mungkin, pakai preman mungkin, pakai uang mungkin, bayar sana sini mungkin, dan sebagainya. Hamba Tuhan ini cerita sama saya, dia bilang begini, saya sekarang udah gak kayak gitu lagi. Jadi waktu saya berhadapan dengan kasus yang sama seperti ini, saya harus belajar respon dengan cara Tuhan. Jadi dia pakai cara baik-baik. Dia pakai cara negosiasi, dia pakai cara hukum yang benar dan sebagainya. Kalau pakai cara biasa 1 bulan juga selesai masalah itu. Tetapi dia bilang dia habiskan waktu cukup lama. Bisa 3-6 bulan bahkan hampir setahun sudah dikasih Tuhan. Untuk beresin semuanya supaya benar. Tapi waktu itu selesai. Dia bilang saya lega sekali. Karena walaupun susah tapi itu dikenan sama Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan berkenan dengan cara itu.
Kadang mau ikut Yesus caranya agak muter, agak banyak bayar harganya. Tapi kalau itu yang berkenan di hadapan Tuhan, why not? Kenapa enggak? Lakukan. Ya, lakukan. Ikut Yesus. Bayar harga. Roh Kudus suruh apa? Bersaksi, cerita. Ya, ceritakan kebaikan Tuhan. Kalau Roh Kudus bilang suruh bersaksi, karena Tuhan Yesus melakukan apa yang Roh suruh. Jadi kita juga harusnya melakukan apa yang Roh Kudus suruh. Waktu Roh Kudus bilang, jangan simpen kesaksiannya. Share kepada teman-teman yang ada di sekitar. Lakukan. Walaupun penerimaan dari apa yang kau saksikan belum tentu baik. Ada yang bilang amin. Ada yang cuekin kita waktu kita bersaksi, kita diketawain. Ada yang malah dimaki-maki. Tapi selama engkau percaya yang engkau lakukan itu karena engkau lakukan untuk mencintai Tuhan. Karena engkau lakukan untuk belajar hidup seperti Tuhan. Gak apa-apa. Selalu ada upah untuk kesetiaan. Katakan amin. Selalu ada upah untuk semua upaya di dalam Tuhan. Alkitab berkata, semua yang kau lakukan dalam Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Pengusaha yang tadi saya bilang, yang saya cerita saudara. Selama masa pandemi, semua teman-temannya rugi. Semua teman-temannya minus keuangannya. Dia cerita sama saya. Jadi saya yakin karena dia hamba Tuhan. Dia bilang begini, Pak Jo, selama masa pandemi, walaupun tidak berlimpah-limpah, tapi keuangan perusahaan saya tidak pernah minus. Setiap bulan selalu plus. Hebat gak Tuhan kita? Amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Pembelaan selalu datang. Ada anak Tuhan. Bayar harga dia. Ikut Tuhan. Percaya. Yang tadi yang saya lakukan. Standar-standar Tuhan. Sabar harus seperti Yesus dan sebagainya. Dia lakukan. Waktu dia tiba-tiba tertimpa penyakit, saudara dikasih Tuhan. Dia tetap cari Tuhan. Ada orang begitu kena penyakit, jadi gak ibadah, jadi malas ibadah, jadi malas berdoa. Oh kalau dia enggak, dia terus kejar Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Sakitnya itu didiagnos sama dokter, dicurigai itu cancer, saudara dikasih Tuhan. Di beberapa titik di dalam tubuhnya. Tetapi waktu dia terus cari Tuhan, dia cari Tuhan, dia percaya sama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, berapa minggu yang lalu, ini baru nih beritanya ya. Berapa minggu yang lalu dia tiba-tiba sampaikan kabarnya. Pak Jo, semua titik-titik itu hilang lenyap. Karena Tuhan melenyapkan, membersihkannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan ajaib. Amin saudara. Saudara, perjuanganmu bersama dengan Tuhan. Kesembuhan itu cuma konfirmasi. Promosi, ada yang dapat terobosan di dalam perusahaan. Ada yang dapat kemajuan, terobosan dalam keuangan. Saudara, semuanya itu cuma bonus. Tetapi intinya adalah Anda percaya dan hidup dalam kerajaan Allah, dalam Injil kerajaan. Lalu apa yang kau hidupi dilihat oleh orang lain. Ini penting. Karena inilah alasan kedua kenapa kita harus hidup seperti Yesus hidup. Alasan kedua adalah amanat agung. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini alasan kedua. Karena waktu Anda dan saya berjuang hidup seperti Yesus, engkau berubah. Perubahanmu ditonton oleh banyak orang. Dan itu yang akan mendorong mereka untuk datang dan jadi murid Kristus.
Waktu kita ajak mereka jadi mudah. Karena mereka udah nonton hidup Anda dan saya. Dan mereka akan datang. Tujuannya bukan supaya sekedar Anda dan saya dapat promosi, dapat blessing, dapat kesembuhan. Itu bonus sekali lagi. Yang diincar sama Tuhan adalah perubahanmu itu memancarkan kemuliaan Tuhan yang terbit atasmu. Dan kemudian orang-orang itu semuanya akan terpesona dengan apa yang kau alami. Mereka akan tanya, kenapa kamu bisa begitu? Apa yang bikin keluargamu pulih? Apa yang bikin engkau bisa dapat terobosan walaupun kena PHK? Dan sebagainya, dan sebagainya. Sama-sama kena PHK. Mereka berjuang tertati-tati sendirian. Engkau berjuang bersama dengan Tuhan. Luar biasa kan? Ketika engkau terima kemenangan dan mereka tidak dapat, mereka akan cari kenapa bisa begitu. Dan kemudian mereka akan datang kepada Tuhan. Hari-hari ini saya lagi lihat anak-anak Tuhan yang mau bayar harga seperti ini. Mereka dipakai Tuhan, saudara, untuk bawa jiwa-jiwa datang. Bawa jiwa-jiwa datang. Dimanapun rekaman ini dipasang. Perhatikan baik-baik. Penuaian, tempat penuaian terbaik. Itu adalah di gereja lokal. Dan di mana di gereja lokal? Di komunitas sel. Tempat di mana engkau paling mudah untuk ketemu sama orang lain. Di sana. Itulah tempat penuaian. Lewat apa penuaian terjadi? Perubahan hidup. Waktu engkau dan saya hidup seperti Yesus hidup, maka orang-orang akan datang dan mereka jadi murid Kristus. Haleluya. Ini kerinduan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Hidup untuk kehendak Bapa. Yesus keliling, lakukan semuanya, menyampaikan Injil kerajaan supaya orang datang kepada Bapa. Kemudian perintah ini diwariskan kepada para murid. Jadikan semua bangsa muridku. Supaya mereka semua juga terima keselamatan yang sama. Dan sekarang diwariskan kepada Anda dan saya. Kalau kita rindu Tuhan Yesus datang segera. Genapi ayat ini. Kenapa? Karena Injil kerajaan ini harus sampai kepada semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Saya berdoa Bapak Ibu nangkep. Dan di semester kedua 2024 ini. Rubah hidup kita. Set our goal. Supaya benar-benar bisa jadi kesaksian. Untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup untuk kehendak Bapa. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, oh Tuhan, ku lepas
melepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari bahasa roh sama-sama. Ikanania maya shanarania maya sana maya rania maya sa. Roh Kudus Tuhan, penuhi kami Tuhan, mampukan hidup seperti Yesus Tuhan kami. Shana maya rania mata kamaya shaka rania maya rania ma. Roh Allah yang hidup, Roh Kudus Tuhan. Shana maya rania mata kamaya shandia rania mata kamaya sana maya rana maya sana ma. Haleluya, haleluya. Ini firman-Mu. Kami mau dengar-dengaran dan mau hidup dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami. Penuhi kami. Yuk angkat tangan kita sama-sama, minta Roh Kudus dicurahkan. Penuhi setiap kami. Penuhi. Sampai gak ada ruang lagi untuk daging kami berkuasa. Biar Roh Allah yang hidup memenuhi. Sehingga setiap keputusan langkah kami, respon kami, semuanya sesuai dengan kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Kami hidup untuk kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dorong kami untuk rajin baca Alkitab. Mengenal kehendak Bapa. Dorong kami untuk jaga hubungan kami dengan Tuhan. Mengenal kehendak Bapa. Dorong kami ya Tuhan. Supaya kami bisa bayar harga. Bisa berjuang. Bisa kuat. Sampai Yesus datang. Untuk hidup dalam kehendak Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Karena kita mau lakukan dengan benar. Saudara yang dikasih Tuhan. Juga anggur dan rotinya disiapkan. Perjamuan kudus hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Untuk itu saya baca sepenggal firman. Yang mengingatkan kita untuk melakukan perjamuan dengan benar. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara yang kasih Tuhan, itu firman Tuhan. Yuk kita sama-sama sebelum melakukan perjamuan kudus, introspeksi. Izinkan Roh Kudus bicara. Kalau ada dosa yang belum diakui, belum diberesin, minta ampun sama Tuhan, ngaku depan Tuhan. Dan kalau ada ganjelan dengan sesama, diingatkan sama Roh Kudus. Ambil keputusan hari ini, ampuni semua orang yang menyakitimu. Sama seperti engkau sudah diampuni. Ampuni orang lain. Justru karena kita mengampuni orang lain. Firman Tuhan berkata Matius 6, maka engkau juga akan diampuni. Kalau kau gak ngampuni, Bapa gak akan ngampuni. Ya, yuk sama-sama ambil waktu sebentar dengan Tuhan masing-masing. Selidiki hati kami Roh Kudus. Kalau ada dosa, kalau ada ganjelan dengan sesama, kasih tahu Tuhan. Horia mata kamaya shikana rabata kabaya shikana raba. Hikana niyamata kashandara niyamata kamaya niyamata standar rabata kabaya shi. Shinna niyamata ya shikana niyamata kamaya niyamata rabata kabaya shi. Kurar bayara niyamata kamaya standar rabata kabaya rabata shi.
Oh, rada bataka maya sikaradia bataka baya sanda baya radaba. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selidiki hati kami. Kami minta ampun untuk semua dosa. Kami juga mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Apa yang sudah kami akui Engkau dengar ya Tuhan. Sebagai imam buat anak-anak-Mu. Sesuai dengan firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Aku menyatakan apa yang mereka sudah akui dan bereskan di hadapan Tuhan. Sudah diampuni dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ambil roti untuk perjamuan. Kita angkat roti di tangan kanan kita. So apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukakan roti kita pecah-pecahkan, inilah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukakan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Angkat syukur buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk korban kayu salib-Mu. Terima kasih untuk tubuh yang dipecahkan bagi kami. Terima kasih untuk darah yang tercurah. Terima kasih buat semua janji-janji-Mu, kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk purpose, untuk tujuan yang Kau tetapkan buat hidup kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora bayashana bayarania mayashana ma. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora bayasanda dari abataka bayar dari abataka bayasanda dari abah. Angkat tangan kita sama-sama. Curahkan roh-Mu ya Tuhan. Curahkan roh-Mu ya Tuhan. Biar semua mereka yang percaya kepadamu mendengar firman dan siap melaksanakannya. Hidup seperti Yesus hidup. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kemampuan dari Tuhan turun memenuhi mereka. Sehingga mereka kuat di dalam semua struggle perjuangan.
Mereka semua sembuh dan sehat untuk pakai tubuh mereka memuliakan nama Tuhan. Mereka akan lihat mereka diberkati, diangkat Tuhan, dipromosi Tuhan. Supaya terang Tuhan terbit dan banyak orang melihat dan datang padamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati. Jawab doa mereka, dorong mereka makin dekat sama Tuhan. Roh Kudus, tarik mereka naik. Biar menggenapi rencana Tuhan, jadi kepala bukan ekor. Berkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, lewat perjamuan kudus ini kami semua makin erat dengan Tuhan dan sesama. Berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Kita akan terima doa berkat. Sudah dikasih Tuhan, mari angkat hati kita sama-sama. Angkat tangannya, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Roh Kudus akan memimpin engkau, firman Tuhan akan jadi peganganmu. Engkau akan melihat janji-janji Tuhan digenapi, doa-doamu dijawab. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus. Juga persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput di awan yang permai sebentar lagi. Bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati.